Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat Lubis dengan NPM 2254071011 dari Teknik Pertanian. Nah, di sini saya akan mempresentasikan motor bakar diesel 4 tak. Ya, utamanya itu prinsip kerja motor diesel 4 tak. Nah, kita harus mengetahui nggak bisa di slide, nggak bisa di slide. Udah. Tadi nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat Lubis dengan NPM 2254071011 dari jurusan Teknik Pertanian. Nah, di sini saya akan mempresentasikan motor bakar diesel 4 tak. Dan lebih tepatnya itu prinsip kerja motor diesel 4 tak. Nih, kita itu harus mengetahui asal-usulnya, yaitu sejarah mesin diesel. Mesin diesel ditemukan pada tahun 1892 oleh Rudolf Diesel yang menerima paten pada 23 Februari 1893. Nah, tepatnya setahun setelahnya. Diesel menginginkan sebuah mesin untuk dapat digunakan dengan berbagai macam bahan bakar, termasuk debu dan batu bara. Dia mempertunjukkannya pada Exposition Universal atau pameran dunia tahun 1900 dengan menggunakan minyak kancang. Mesin ini kemudian diperbaiki dan disempurnakan oleh Carlos F. Kettering. Patenkanlah ibaratnya. Lagi itu, apa sih definisi motor bakar diesel? Nah, motor bakar diesel biasanya disebut juga dengan motor diesel atau mesin pemicu kompresi. Adalah motor bakar pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan pembakaran bahan bakar yang telah diinjeksi ke dalam ruang bakar. Mesin ini tidak menggunakan busi seperti mesin bensin atau mesin gas. Nah, jadi bedanya itu motor bakar diesel itu tidak menggunakan busi, melainkan panas kompresi yang akan meledakkan. Karena itu panas itu lebih beribu-ribu Celcius. Karena dia meledak. Beda dengan bensin yang harus menggunakan busi sebagai pemicu. Itu ya. Selanjutnya itu komponen motor diesel. Yang pertama, blok silinder. Apa itu blok silinder? Blok silinder adalah komponen utama dari mesin diesel yang menyediakan tempat untuk silinder-silinder mesin. Ini adalah struktur padat yang terbuat dari bahan logam yang kuat, seperti besi cor atau aluminium. Nah, jadi blok silinder ini harus kuat, apa bahannya gitu. Jadi kalau nggak kuat itu ya besinya akan memuai karena mereka itu akan selalu panas. Jadi jika itu besi yang biasa saja dia akan memuai, karena dia menggunakan logam yang kuat. Blok silinder memberikan fondasi untuk seluruh mesin dan menahan tekanan internal yang dihasilkan selama siklus pembakaran. Nah, ini gambar blok silinder. Sangat kokoh, besar. Ini blok silinder untuk 4 piston. Selanjutnya itu silinder head atau kepala piston. Apa itu? Silinder head adalah komponen penutup blok silinder ruang pembakaran yang keberadaannya membuat dudukan atau tempat menempelnya berbagai komponen mesin lain seperti mekanisme katup, manifold, dan busi atau injektor. Ketiga, piston. Piston adalah komponen yang bergerak naik dan turun di dalam silinder. Piston digerakkan oleh tekanan pembakaran yang mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Gerakan piston menggerakkan poros engkol dan menghasilkan tenaga yang akan digunakan untuk menggerakkan kendaraan atau mesin lainnya. Jadi piston ini sangat penting ya, semua komponen itu penting. Jadi fungsinya piston itu untuk meledakkan, jadi naik turunnya dari titik mati atas ke titik mati bawah, sebaliknya. Ini untuk gambar cylinder head atau kepala piston. Yang di kanan itu gambar piston. Jadi begitu bentuk piston. Selanjutnya, keempat, poros engkol. Poros engkol juga dikenal sebagai crankshaft
adalah komponen yang mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putaran yang kontinu. Force anchor terhubung dengan piston melalui batang penghubung atau connecting rod. Gerakan putaran poros engkol digunakan untuk menggerakkan komponen lain dalam mesin, seperti sistem penggerak, generator, atau peralatan lainnya. Jadi poros engkol itu tidak hanya di motor bakar ya. Kelima itu pena piston. Pena piston sebagai connecting rod yang membuat piston dapat terhubung pada bagian ujung kecil komponen. Di bagian dalam pena piston terdapat lubang untuk mengurangi terjadinya berat berlebih dan kedua ujungnya dapat tertahan oleh pena torak. Nah, porsengkol ini seperti yang di gambar sebelah kiri. Dan pena piston sebelah kanan. Nah, pena piston itu yang di bagian kecil ini nih, yang di sampingnya. Itu untuk menghubungkan dari piston ke batang piston. Keenam, injektor. Injektor ini sangat penting di motor bakar diesel ya. Injektor adalah salah satu komponen utama dalam motor diesel yang berfungsi untuk mengantarkan bahan bakar diesel dari injektor pompa ke dalam silinder pada setiap akhir langkah kompresi, di mana torak mendekati posisi titik mati atas. Ketujuh itu klep. Klep berbentuk seperti payung dengan besi pipi di atasnya. Adalah komponen yang berfungsi sebagai jalan keluar masuknya uap hasil pembakaran dengan cara membuka dan menutup. Jadi klep juga sangat penting. Klep itu ya ada dua untuk klep. Klep buka dan klep buang. Ini gambar injektor dan samping kanan itu gambar klep. Gambar itu hampir menyerupai payung. Delapan itu batang torak. Batang torak adalah jembatan penghubung antara piston dan poros engkol ketika terjadinya perputaran siklus batang piston untuk mampu berputar secara baik. 9. Penampung oli. Penampung oli berfungsi menampung oli ketika mesin sedang berjalan. Ban terbuat dari besi tipis namun memiliki karakteristik material yang kuat. Penampung oli juga terdapat bantalan jurnal atau jurnal bearing yang berguna untuk menyalurkan oli ke bagian dalam blok silinder. Ini gambar batang torak. Itu ya, ibaratnya jembatan dari poros engkol ke piston. Selanjutnya itu prinsip kerja motor diesel 4 tak. Siklus 4 tak pada dasarnya adalah piston melakukan 4 kali langkah. Jadi 4 akui 2 kali secara berulang dan crankshaft melakukan 2 kali langkah untuk menghasilkan 1 kali tenaga atau 1 kali pembakaran. Nah, ini gambaran berikut adalah prinsip kerja motor diesel 4 langkah. Pertama itu hisap, kompresi, usaha, dan buang. Prinsip kerja motor diesel 4 langkah. Satu itu langkah hisap. Pada langkah hisap, udara dimasukkan ke dalam silinder. Piston membentuk kevakuman di dalam silinder seperti pada mesin bensin. Piston bergerak ke bawah dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Terjadinya vakum ini menyebabkan katup hisap terbuka dan memungkinkan udara segera masuk ke dalam silinder, sedangkan katup buang menutup selama melakukan langkah hisap. Di pada langkah hisap ini, katup buka terbuka untuk mengalirkan bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor. Selanjutnya itu langkah kompresi. Pada langkah kompresi, piston bergerak menuju titik mati bawah dan menuju titik mati atas. Pada saat ini, kedua katup hisap dan buang tertutup. Udara yang dihisap selama langkah hisap kemudian ditekan pada 80 sampai 120 derajat Celcius. Sebelum piston mencapai titik mati atas, bahan bakar dikabutkan, maka terjadilah pembakaran. Jadi langkah kompresi itu katup buka dan katup keluar itu tertutup karena dia melakukan kompresi bakaran.
Ketiga itu langkah kerja atau usaha. Energi pembakaran mengekspansikan dengan kecepatan hingga piston terdorong ke bawah. Gaya yang mendorong piston ke bawah ditentukan oleh connecting rod dan force angle. Dirubah menjadi gerak putar untuk memberi tenaga pada mesin. Jadi pada langkah kerja ini atau usaha, piston dari atas bergerak lagi ke bawah untuk melakukan usaha. Nah, itu terjadilah apa? Perputaran. Nah, itu roda bisa berputar. Terakhir itu langkah buang. Apa itu? Pada saat piston menuju titik mati bawah, katup buang terbuka dan gas sisa hasil pembakaran dikeluarkan melalui katup buang. Pada saat piston bergerak ke atas lagi, gas akan terbuang habis pada saat piston mencapai titik mati atas. Jadi pada saat langkah buang, katup bisa tertutup, katup buang terbuka. Itu langkah terakhir, yaitu dengan membuang sisa pembakaran yang tadi itu. Nah, setelah itu diulang-ulang lagi dari awal, setelah langkah buang, balik lagi, dan begitu seterusnya. Nah, ini juga penting untuk mengetahui apa itu emisi gas buang pada motor diesel. Pembakaran dalam motor tidak pernah terjadi dengan sempurna, meskipun sudah dilengkapi dengan kontrol yang canggih. Pada motor diesel, besarnya emisi berbentuk opasitas atau ketebalan asap tergantung banyaknya jumlah bahan bakar yang disemprotkan dalam silinder, karena pada motor diesel ini akan dikompresikan dan udara yang murni. Jadi eh, jika bahan bakar murni itu masuk terlalu banyak, dan tentu saja asapnya itu akan keluar lebih banyak tergantung pada pembakarannya. Banyak atau tidaknya suatu ruang bakar itu diterima oleh ruang bakar. Selanjutnya, nah kita juga harus mengetahui kelebihan dan kekurangan mesin diesel. Di kelebihannya jauh lebih irit bahan bakar jika dibandingkan mesin bensin. Jadi bahan bakar diesel itu sangat irit dan harganya terjangkau dibanding mesin bensin. Kedua, mesin lebih tahan lama dibanding mesin bensin jika sama-sama dirawat dengan baik. Jadi mesin diesel itu lebih kuat dan lebih awet dibanding mesin bensin. Ketiga, torsi mesin diesel sangat besar. Jadi dia itu torsinya lebih tinggi daripada motor bensin. Jadi lebih kokoh, kuat. Ya, kekurangan motor diesel, suara mesin diesel tidak sehalus mesin bensin. Jadi suara diesel itu sangat kasar. Beda dibandingkan mesin bensin yang agak halus. Ya, kekurangan selanjutnya itu harga suku cadang mesin diesel lebih mahal karena kualitas material lebih tinggi. Di suku cadang motor diesel itu mahal-mahal ya. Karena itu kualitas material lebih tinggi. Nah, selanjutnya ini perhitungan ruang bakar. Ini perhitungannya. Kita harus mencari rumus volume ruang bakar. Keterangan ini V sama dengan volume, P itu sama dengan 3,14, kita memakai yang 3,14, tidak yang 22/7. D-nya itu diameter, L-nya itu sama dengan langkah torak. Untuk di gambar ini L-nya langkah torak dan D-nya itu diameter. Nah, untuk rumusnya itu CC sama dengan Pi/4 kali D kuadrat kali L. Kenapa Pi/4? Karena untuk ini menghitung bahan bakar pada mobil, jadi piston itu ada 4. Nah, lanjut ke soal perhitungan ruang bakar. Diketahui D bor. D itu diameter piston sama dengan 86 mm. Nah, kita ubah dulu ke cm, didapat 8,6 cm. L atau stroker. Nah, stroker ini panjang silindernya, yaitu diketahui 86 mm. Nah, kita ubah juga ke senti sama dengan bor. Didapat 8,6 cm. Ditanya itu, yang ditanya itu cc. Dijawab cc sama dengan Pi/4 kali D kuadrat kali L. cc sama dengan 3,14 karena kita memakai yang itu per 4 kali 8,6 kuadrat kali 8,6.
cc sama dengan didapat 0,785 kali 73,96 kali 8,6. Didapat hasil cc sama dengan 499,31 cc. Nah, terima kasih. Nah, jadi kesimpulannya itu, motor bakar diesel 4 langkah berarti dia memiliki 4 langkah. Yang pertama langkah hisap, pertama katup buka terbuka untuk mengalirkan bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor. Itu piston berada di titik mati bawah. Nah, lalu kompresi kedua katup, katup buka dan katup buang itu tertutup. Nah, dikompresikan dari piston dari titik mati bawah menuju ke atas, diledakkan. Nah, langkah usaha yaitu dari titik atas ke titik bawah. Nah, itu yang membuat bergeraknya roda karena naik turun. Nah, yang terakhir itu langkah langkah buang. Katup buka tertutup, katup buang terbuka. Nah, itu sisa-sisa pembakaran dibuang dari titik mati bawah ke titik mati atas. Nah, sisa pembakaran tadi keluar menuju titik katup tutup dan berakhir di kanal pot. Nah, segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.